Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Rahmah dari Universitas Muhammadiyah Kota Sukabumi dengan Prodi Administrasi Publik dengan NIM 20307111033. Jadi di sini saya akan menjabarkan bagaimana memahami konsep-konsep dalam pengambilan keputusan. Menurut Harrison tahun 1992 berpendapat bahwa pengambilan keputusan adalah proses mengevaluasi berbagai alternatif yang berhubungan dengan tujuan individu atau organisasi. Secara umum, tujuan dari pengambilan keputusan adalah untuk memperoleh pilihan terbaik dari alternatif-alternatif yang tersedia agar tujuan yang dicapai dapat berjalan dengan baik. Tujuan pengambilan keputusan dapat dibedakan menjadi dua, antara lain: satu, tujuan yang bersifat tunggal. Tujuan pengambilan keputusan yang bersifat tunggal hanya dapat menyelesaikan satu masalah saja, dan keputusan tunggal ini tidak berkaitan dengan masalah yang lainnya. Yang kedua, tujuan yang bersifat ganda atau tujuan pengambilan keputusan yang bersifat ganda terjadi apabila keputusan yang dihasilkan terdapat lebih dari satu masalah, yang artinya bahwa keputusan yang diambil tersebut dapat menyelesaikan permasalahan tersebut secara sekaligus. Unsur-unsur pengambilan keputusan yang harus dipertimbangkan adalah: satu, tujuan dari pengambilan keputusan, yaitu mengetahui terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai dari pengambilan keputusan tersebut agar keputusan yang dipilih tidak dapat membuat rugi organisasi. Kedua, mengidentifikasi alternatif-alternatif keputusan untuk memecahkan masalah yang dipilih untuk mencapai tujuan tersebut dengan mudah, efektif, dan efisien. Ketiga, sarana atau alat untuk mengevaluasi atau mengukur hasil dari suatu pengambilan keputusan agar hasil dari keputusan yang diambil dapat dilihat hasilnya secara langsung. Adapun jenis-jenis pengambilan keputusan yaitu keputusan strategis, keputusan taktis, dan keputusan orasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan yaitu: satu, kedudukan dalam pengambilan keputusan. Kedudukan seseorang dapat mempengaruhi keputusan karena dalam organisasi yang berhak untuk memutuskan suatu keputusan adalah organisasi pimpinan yang kedudukannya paling tinggi. Yang kedua ada masalah, salah satu penghambat dalam tercapainya satu tujuan yang akan dicapai. Dan yang kedua adalah bagaimana tentang mengenali aspek rasionalitas dalam proses pengambilan keputusan. Rasionalitas mengandung dua pengertian, yaitu sebagai sebuah tindakan yang tepat dilihat dari hasil yang diharapkan sebagaimana diukur dari sudut pandang pencapaian tujuan, serta sebagai sebuah keyakinan yang dipegang individu di mana keyakinan tersebut didukung oleh bukti-bukti terbaik yang tersedia. Menurut Hastie and Dawes tahun 2010 mengemukakan bahwa sebuah tindakan dapat disebut rasional bila memenuhi 4 kriteria. Pertama, tindakan itu dilandasi oleh pertimbangan yang menyeluruh terhadap seluruh alternatif tindakan lain yang tersedia. Kedua, pemilihan alternatif tindakan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan terhadap konsekuensi atau hasil yang mungkin menyertai setiap alternatif tindakan. Yang ketiga, ketika hasil atau konsekuensi tersebut masih berupa kemungkinan atau tidak dapat dipastikan benar atau tidaknya, maka nilai dari hasil atau konsekuensi tindakan diperkirakan dengan cara menggunakan aturan-aturan sebagaimana digariskan dalam teori probabilitas. Terakhir, keseluruhan proses pengambilan keputusan rasional ini mencerminkan pertimbangan yang menyeluruh terhadap unsur ketidakpastian dan ketidakjelasan terkait hasil dari sebuah tindakan dalam kaitan dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui tindakan tersebut. Yang ketiga adalah bagaimana sih cara seseorang merancang kerangka pikir dalam pengambilan keputusan. Dalam menentukan keputusan dengan membuat beberapa kerangka pengambilan keputusan, yaitu menentukan situasi, menentukan faktor, memilih satu alternatif dari beberapa alternatif, menilai pilihan yang membuahkan keuntungan bagi organisasi dengan mengembangkan unsur-unsur dalam pengambilan keputusan. Yang keempat adalah bagaimana cara menghitung dan memberikan alternatif solusi permasalahan dengan metode cost-benefit analysis. Cost-benefit analysis adalah perhitungan yang dilaksanakan bersama dengan menjumlahkan kegunaan sebuah kondisi atau tindakan dan kemudian dikurangi biaya yang tentang dan pengambilan tindakan tersebut. Cara menghitung cost-benefit analysis yaitu: satu,
Buatlah kerangka analis dari cost benefit analysis. 2. Melakukan identifikasi biaya dan manfaatnya. 3. Menetapkan dari biaya dan manfaat yang ada. Berikut ini adalah cara menggunakan teknik CBA. 1. Menentukan estimasi biaya dasar atau baseline cost. Contohnya adalah resiko tertinggalnya teknologi organisasi sehingga organisasi perlu melakukan tindakan pembaruan teknologi. Pada kasus ini, manfaat yang dapat diperoleh organisasi adalah pembaruan teknologi dari efisiensi. Untuk mempermudah ilustrasi, penulis mengambil contoh pemesan pengiriman barang atau ekspedisi. Untuk menghitung nilai manfaat pada kasus ini, dasar yang digunakan adalah seluruh biaya yang relevan terkait dengan proses bisnis yang menggunakan teknologi, yaitu 1. Biaya bensin 170 juta. 2. Biaya gaji supir 90 juta. 3. Biaya lain-lain 75 juta. Ditambah sehingga hasilnya kurang lebih 335 juta rupiah. 2. Menentukan estimasi biaya residual atau residual cost. Terkait dengan kasus resiko tertinggalnya teknologi, biaya residual dari resiko ini dapat dicontohkan dengan seluruh biaya yang masih akan ditanggung organisasi. Setelah tindakan teknologi dan efisiensi sudah dilakukan, dalam kasus ini diasumsikan bahwa tingkat efisiensi yang diperoleh organisasi adalah 30% dari biaya. 1. Biaya bensin 170 juta dikali 100% dikurang 30% yaitu 119 juta. Biaya gaji supir 90 juta dikali 100% dikali 30% yaitu 63 juta. Dan yang ketiga, biaya lain-lain 75 juta dikali 100% dikurang 30% yaitu 52,500 juta. Maka total biaya yang masih akan ditanggung oleh organisasi biaya residual adalah 234,500 ya. 3. Menghitung biaya implementasi. Biaya implementasi dari pembaruan teknologi dapat dihitung dari total nilai investasi atau biaya bagi hasil atau profit sharing. Apabila perusahaan menggunakan jasa pihak ketiga yang menggunakan mekanisme profit sharing, contoh mekanisme bagi hasil dengan beberapa asumsi sebagai berikut. 1. Nilai pendapatan usaha adalah sekitar 1 miliar rupiah dan diasumsikan terdapat kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya. 2. Mekanisme bagi hasil yang digunakan adalah bagi hasil sebesar 3% dari total pendapatan dari proses bisnis yang menggunakan teknologi selama 3 tahun ke depan. Setelah 3 tahun berjalan, organisasi dapat secara bebas menggunakan teknologi tersebut dan terbebas dari mekanisme bagi hasil. Dengan asumsi di atas, maka perhitungan yang dilakukan seperti berikut. Contoh 1. Biaya bagi hasil tahun pertama 1 miliar dikali 3% yaitu 30 juta. 2. Biaya bagi hasil tahun kedua yaitu 1,1 miliar dikali 3% yaitu 33 juta. Yang ketiga, biaya bagi hasil tahun ketiga sekitar 1,210 miliar dikali 3% yaitu 36,300 juta. Jadi biaya bagi hasil atau biaya implementasinya adalah 99,300 juta. Yang keempat, menghitung manfaat. Manfaat sama dengan biaya dasar dikurangi biaya residual. Manfaat sama dengan 335 juta dikurangi 234,500 juta sama dengan 100 juta 500.000 rupiah. 5. Menghitung analisis atau biaya atau manfaat yaitu 100 juta dibagi 99 juta 300 dikali 100% yaitu 1,21%. Dan yang terakhir, saya akan menjabarkan bagaimana cara menghitung dan memberikan alternatif solusi terbaik permasalahan dengan metode AHP atau analisis hierarki proses. Analisis hierarki proses dapat diandalkan karena dalam AHP atau analisis hierarki proses yaitu suatu prioritas disusun dari berbagai pilihan yang dapat berupa kriteria yang sebelumnya telah didekomposisi atau struktur terlebih dahulu, sehingga penerapan prioritas didasarkan pada suatu proses yang terstruktur atau hierarki dan masuk akal. Langkah-langkah dalam proses analisis hierarki atau AHP adalah sebagai berikut. 1.
mendefinisikan masalah dan penentuan tujuan, menyusun masalah ke dalam hierarki sehingga permasalahan yang kompleks dapat ditinjau dari sisi yang detail dan terukur. Ketiga, penyusunan prioritas untuk tiap elemen masalah pada hierarki. Dan yang keenam adalah bagaimana cara membuat dan mengembangkan peta jaringan stakeholders dalam aktivitas organisasi. Jawabannya adalah salah satu cara yang dapat ditempuh dengan melakukan identifikasi organisasi, yaitu dengan melakukan analisis pemangku kepentingan yang dikenal dengan stakeholder atau Based Approach atau SBA. Pendekatan ini dikembangkan untuk membantu para pengambil keputusan, manajer proyek, pimpinan organisasi dalam melakukan perencanaan untuk memantau pemangku kepentingan dengan cara mengidentifikasikan orang atau pihak-pihak yang kunci harus dikelola dan dimenangkan. Selanjutnya dibangun strategi untuk membangun dukungan terhadap tujuan dan harapan organisasi dengan melibatkan mereka sesuai peran dan kontribusinya. Secara umum, praktek pemetaan pemangku kepentingan diawali dengan mengidentifikasikan siapa saja orang atau pihak yang berkepentingan dan berpengaruh terhadap organisasi atau proyek yang diusulkan. Langkah-langkah berikut bekerja di luar kekuasaan mereka, pengaruh dan kepentingan sehingga Anda tahu bagaimana siapa harus fokus. Langkah akhir mengembangkan pemahaman secara komprehensif tentang stakeholders yang paling penting agar Anda tahu bagaimana akan merespon dan sehingga Anda bisa mengetahui bagaimana untuk memenangkan dukungan mereka. Anda dapat merekam analisis ini pada peta pemangku kepentingan. Setelah Anda melakukan analisis dengan menggunakan alat bantu ini, masuklah dalam perencanaan untuk menentukan strategi pelibatan mereka dan menentukan cara yang paling tepat bagaimana Anda akan berkomunikasi dengan masing-masing pemangku kepentingan yang telah teridentifikasi. Berikut langkah dalam melakukan analisis pemangku kepentingan. 1. Mengidentifikasikan stakeholders. Langkah pertama dalam analisis stakeholders adalah untuk bertukar pikiran yang stakeholders Anda sebagian memikirkan semua kepentingan. Langkah kedua, prioritaskan stakeholders Anda. Pada tahapan ini, Anda dapat memiliki daftar panjang organisasi, lembaga, atau orang-orang yang dipengaruhi oleh organisasi atau pekerjaan Anda. Melakukan pemetaan secara mendalam terhadap pemangku kepentingan tentang kekuatan atau kepentingan dalam sebuah hierarki atau kisi-kisi seperti pada gambar. Dan mengklasifikasikan para pemangku kepentingan dengan peran dan kontribusi mereka atas tujuan organisasi terkait pada pekerjaan yang sudah mereka lakukan. Jadi itulah beberapa materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.